Berapa total jumlah kolam yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha budidaya ikan lele 3 segmen sekaligus, yaitu segmen pembenihan lele, segmen pendederan lele, dan segmen pembesaran lele, ukuran kolam 2 kali 3 meter. Kalau kalian ingin menjalankan 3 segmen budidaya lele sekaligus, silahkan buat minimal 8 kolam terpal ukuran 2 kali 3 meter tinggi 50 cm untuk pemijahan lele, minimal 4 kolam ukuran 3 kali 4 meter tinggi 60 cm untuk pendederan lele, dan kalau bisa 3-4 kolam tanah ukuran minimal 4 kali 6 meter tinggi 1 meter. Dan ini baru bisa disebut budidaya lele 3 segmen skala kecil. Untuk alurnya sendiri saya akan bahas secara detail di akhir video. Dan mohon maaf video ini durasinya sedikit agak panjang sebab membahas 3 segmen budidaya lele sekaligus. Untuk menjalankan usaha budidaya ikan lele hulu hilir, artinya kita menjalankan 3 segmen sekaligus, yaitu segmen pembenihan, pendederan, dan pembesaran lele. Kita jangan mematok ukuran kolam. Misalnya semua kolam ukurannya 2 kali 3 meter saja, jangan seperti itu. Kita buat kolam dengan ukuran yang variatif saja, menyesuaikan dengan segmen budidayanya. Sebelum kalian memulai usaha budidaya ikan lele 3 segmen ini, ada beberapa hal penting yang harus kalian ingat. Yang pertama, apakah lahannya sudah ada? Yang kedua, apakah modalnya sudah siap? Yang ketiga, apakah kemampuan teknis kalian sudah mendukung? Yang keempat, ini yang paling penting, kemana kalian akan menjual hasil panennya nanti? Baik itu produk bibit lele, lele ukuran sangkal, atau lele ukuran konsumsi. Kenapa saya tanya demikian? Jangan sampai kalian menjalankan usaha ini hanya dengan nafsu atau ilmu ikut-ikutan. Sebab salah manajemen saja, usaha budidaya lele kalian bisa bangkrut. Coba kalian lihat di grup-grup budidaya ikan lele. Banyak yang menjual unit kolam dalam jumlah banyak. Dan coba kalian tanya, kenapa kolamnya dijual? Untuk itu di sini saya hanya mengingatkan agar kalian tidak salah jalan. Oke, kita lanjut ke pembahasan utamanya, yaitu berapa jumlah dan ukuran kolam untuk menjalankan usaha budidaya ikan lele hulu hilir. Saya akan membahasnya secara lengkap dan detail. Tonton video ini sampai selesai, jangan di-skip-skip agar kalian paham dan tidak gagal paham. Mari kita mulai dari segmen pembenihan lele terlebih dahulu. Segmen pembenihan lele adalah usaha budidaya ikan lele yang bergerak di produksi bibit lele dengan cara mengawinkan indukan lele jantan dan induk lele betina hingga menghasilkan bibit lele generasi baru yang berkualitas. Segmen ini memerlukan skill, keahlian, dan keterampilan khusus dalam memelihara bayi ikan lele yang rentan sekali bermasalah. Butuh waktu yang cukup lama bagi para pemula untuk mempelajari segmen ini. Pertanyaannya, berapa jumlah kolam dan ukuran kolam yang dibutuhkan untuk menjalankan segmen pembenihan atau pemijahan lele? Sebenarnya ini tergantung pangsa pasar ukuran bibit lele di daerah kalian. Kalau bibit lele ukuran kecil, misalnya ukuran 2-3 cm atau 3-4 cm laku dan banyak peminat, itu bagus. Sebab jumlah kolam tidak perlu banyak dan perputaran usaha bisa lebih cepat. Akan tetapi jika pangsa pasar bibit lele ukuran kecil kurang peminat di daerah kalian dan kebanyakan orang membeli bibit lele ukuran 5-7 ke atas, berarti waktu budidayanya bisa nambah dan jumlah kolam juga ditambah. Sebab secara tidak langsung kita harus budidaya lele 2 segmen sekaligus, yaitu segmen pembenihan lanjut ke segmen pendederan. Untuk ukuran kolam sendiri menurut versi saya, paling kecil kolam ukuran 2 kali 3 meter tinggi 50 cm. Untuk pemijahan sepasang indukan lele bobot 1 kg dibutuhkan kurang lebih 7-8 kolam. Untuk mengurus lele dari mulai menetas dari telur sampai bibit lele ukuran 4-6 cm. Kalau mau memijahkan lebih dari 1 pasang indukan lele, ya tambah dulu kolamnya agar nanti bibit lele tidak bermasalah akibat kepadatan. Atau kalau kalian mau kejar target ukuran bibit lele, misalnya bibit lele ukuran kecil kurang peminat, kebanyakan orang nyarinya bibit lele ukuran 6-8 cm atau 7-9 cm, berarti jumlah kolamnya harus ditambah untuk mengantisipasi masalah akibat kepadatan. Nah, teori saya ini aslinya berhasil dipraktekkan dan itu terbukti aman dilakukan oleh pemula yang lagi belajar. Sebagai bukti ada testimoni dari salah satu sahabat yang katanya, bertahun-tahun saya mijahkan lele selalu gagal dengan 1 atau 2 kolam. Tapi setelah larva lele diurus dengan 8 kolam, alhamdulillah berhasil. Walaupun banyak orang yang menentang teori saya ini, tapi saya tetap berpegang teguh dan terus mengedukasi kalian dengan teori ini. Sampai sini semoga kalian paham. Ukuran kolam pembenihan lele paling kecil ukuran 2 kali 3 meter
tinggi 50 cm, jumlah minimal 7-8 kolam untuk satu pemijahan indukan lele. Jika ukuran kolam lebih kecil atau jumlah kolam lebih sedikit, saya tidak mengatakan tidak bisa, tapi coba saja karena saya sudah berpegang teguh ke rumus tadi. Oke, sekarang kita ke segmen pendederan lele. Segmen pendederan adalah usaha budidaya ikan lele lanjutan dari segmen pembenihan dengan cara membeli bibit lele ukuran kecil dari petani pembenihan lele, misalnya ukuran 2-3 cm atau 3-4 cm, dipelihara sampai ukuran 6-8 cm atau 7-9 cm, lalu dijual ke pembudidaya lele segmen pembesaran. Tadi di segmen pembenihan kan saya sebut jika pangsa pasar bibit lele ukuran kecil laku. Nah, yang saya maksud ini adalah pembudidaya lele segmen pendederan, dan usaha ini bisa dilakoni siapa saja dan secara teknis tidak serumit di segmen pemijahan lele. Bahkan biasanya dilakukan oleh orang yang sudah enggan memijahkan lele dengan berbagai alasan. Misalnya kesulitan mendapatkan cacing sutra atau alasan lain, jadi mereka malas untuk memijahkan lele dan lebih memilih untuk membeli bibit lele ukuran kecil dan memeliharanya. Untuk jumlah kolam minimal 4-5 kolam dan selebihnya itu tidak terbatas, tergantung pangsa pasar bibit lele di daerah kalian. Dan untuk ukuran kolam pendederan lele biasanya lebih besar dari kolam pembenihan lele. Bisa ukuran 2x4 meter, 2x5 meter, 3x4 meter, 3x5 meter, tinggi kurang lebih 5-60 cm. Untuk ukuran kolam pembenihan dan pendederan lele ini sebenarnya tergantung situasi dan keadaan. Yang penting kolam jangan terlalu tinggi, sebab yang kita urus ini adalah bibit lele ukuran kecil. Cukup tinggi kolam sebatas 50-60 cm saja. Jika kalian menggabungkan dua segmen yaitu pembenihan dan pendederan lele, misalnya mijahkan sepasang indukan lele, lalu target cetak bibit lele ukuran 5-7 cm ke atas, kalian bisa buat 7 kolam ukuran 2x3 meter tinggi 50 cm dan kolam pendederan sebanyak 4 kolam ukuran 3x4 meter tinggi 50 cm. Ini kita sebut budidaya lele 2 segmen skala kecil. Dengan desain kolam ini, minimal kalian bisa cetak bibit lele 20-30 ribu ekor per 10 hari atau 15 hari sekali secara kontinu. Hanya untuk mengingat saja, 2 segmen budidaya ini hanya bisa dilakukan di kolam darat, seperti kolam plastik HDPE, kolam terpal, atau kolam beton. Jarang bahkan hampir tidak ada yang melakukan ini di kolam tanah. Oke, sekarang kita lanjut ke segmen pembesaran lele. Ini jelas usaha yang banyak dilakoni terutama oleh para pemula yang belajar budidaya ikan lele. Segmen pembesaran lele bebas dilakukan di berbagai jenis kolam. Bisa di kolam darat seperti kolam terpal atau kolam beton, bisa di kolam jaring apung, bisa juga di kolam tanah. Untuk ukuran kolam, mau kolam darat, kolam jaring ataupun kolam tanah, minimal dan paling kecil ukuran 2x3 meter tinggi 1 meter. Sementara untuk jumlah minimal miliki 3 kolam untuk skala belajar budidaya. Maksimalnya tidak terbatas, mau 1000 kolam pun kalau kalian mampu ya silahkan. 3 jenis kolam dari 3 segmen yang saya bahas ini baru skala kecilnya saja. Kesimpulannya, kalau kalian ingin menjalankan 3 segmen budidaya lele sekaligus, silahkan buat 8 kolam terpal ukuran 2x3 meter tinggi 50 cm, minimal 4 kolam ukuran 3x4 meter tinggi 60 cm, dan kalau ada dan kalau bisa 3-4 kolam tanah ukuran minimal 4x6 meter tinggi 1 meter. Ini baru bisa disebut budidaya lele 3 segmen dalam skala kecil. Kalau skala besarnya bisa puluhan kolam, ratusan kolam, bahkan ribuan kolam. Untuk alurnya sendiri kurang lebih seperti ini. Mijahkan sepasang indukan lele bobot 1 kg biasanya menghasilkan kurang lebih antara 50-60 ribu larva lele. Itu cukup kita urus di 8 kolam terpal ukuran 2x3 meter tinggi 50 cm. Jika bibit lele sudah berukuran 1-2 cm, 2-3 cm, 3-4 cm, dan 4-5 cm, biasanya ini di umur 20 hari paling lama 1 bulan bisa kita pindah ke kolam pendederan. Sementara kolam pembenihan yang kosong kita bisa mijahkan lagi untuk periode kedua. Jadi yang kita urus ini 2 segmen sekaligus. Ngurus bayi lele yang baru lahir juga ngurus bibit lele dewasa. Biasanya larva lele umur 10 hari saja, itu bibit lele dewasa di kolam pendederan sudah ada yang siap untuk dijual. Kan bisa kita sold out sebagian bibit lelenya. Dan kalau lagi normal, kita jual sebagian bibit lele saja. Modal sudah balik, malah masih ada
ada keuntungan lebih, kan kita bisa belikan ke pakan untuk memberi makan sisa bibit lele yang masih ada di kolam pendederan. Nah, sisa bibit lele ini terserah kalian, mau dijual atau mau dibesarkan sampai lele konsumsi di kolam pembesaran itu silakan. Kalau saya lebih memilih dibesarkan di kolam tanah dengan pakan alternatif, sebab kalau dijual khawatir mengecewakan pelanggan. Sebab bibit lele ini saya sebut grade terakhir atau bibit lele sortiran terakhir. Sampai sini, semoga kalian paham akan alur budidaya ikan lele 3 segmen sekaligus. Semoga bermanfaat dan terima kasih.